Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Puspa Nevita Dewi. Teman-teman bisa panggil saya Puspa. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 211134063. Dan bersama rekan saya Dan saya Elvira Yudhani Tias dengan NIM 211341174. Oke, kami berdua akan memaparkan media pembelajaran konvensional dan akan memaparkan rancangan media pembelajaran konvensional untuk kelas 6 yang sudah kami rancang. Yuk, simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, media pembelajaran konvensional itu media pembelajaran yang seperti apa ya? Baik, pertama kita harus tahu nih media itu apa ya. Nah, media adalah alat atau sarana yang dapat menghantarkan sumber informasi kepada penerima. Maksudnya adalah, contohnya saya menggunakan sebuah media yang nantinya akan saya berikan sebuah informasi kepada penerima atau guru kepada muridnya gitu. Lalu yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran menurut para tokoh, yakni Hamalik, sebagai alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan. Lalu yang ketiga, ada media pembelajaran konvensional. Nah, ini kita masuk ke media pembelajaran konvensional. Apa itu? Suatu media pembelajaran yang berupa media konkret dan non-elektronik atau media pembelajaran yang dibuat menggunakan bahan sederhana agar materi dapat tersampaikan kepada peserta didik. Begitu. Lalu yang keempat, ada fungsi media pembelajaran. Fungsinya apa sih? Nah ini. Jadi ada dua fungsi, yakni fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus adalah untuk menarik perhatian, memperjelas penyampaian materi, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, mengaktifkan dan mengefisienkan kegiatan belajar, serta menghindari salah tafsir materi atau biasa kita sebut dengan miskonsepsi. Lalu untuk fungsi umum, yakni media sebagai pembawa pesan atau materi ke penerima dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Begitu. Lalu yang kelima, ada manfaat dari media pembelajaran. Manfaatnya apa sih? Yakni memberikan variasi pembelajaran, struktur konsep mudah dipelajari, menyajikan isi informasi dan sistematik pembelajaran, serta merangsang siswa untuk berpikir logis dan sistematika, serta situasi belajar yang tidak monoton sehingga anak tidak merasa cepat bosan gitu. Lalu ada beberapa pemaparan lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Elvira. Nah, untuk poin yang keenam yaitu teori perkembangan anak. Menurut Piaget, manusia akan melalui tahap perkembangan secara gradual. Seperti yang pertama, sensorik motorik terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, praoperasional, yaitu terjadi pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret yang terjadi pada perkembangan pada umur 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir yaitu operasional formal, terjadi pada umur 11 sampai 15. Nah, teori perkembangan yang saat ini dialami pada usia sekolah dasar yaitu praoperasional, yaitu 2 sampai 7 tahun, di mana perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia atau adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran secara logis. Nah, untuk poin yang ketujuh yaitu kontribusi media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian pembelajaran dapat terstandar. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif dan menerapkan teori belajar. Yang keempat, waktu pelaksanaan dapat diperpendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Poin yang kedelapan yaitu karakteristik media pembelajaran. Nah, karakteristik media pembelajaran itu harus sesuai dengan fungsi, tujuan, dan karakteristik materi dan peserta didik. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera maupun biaya. Yang ketiga, dapat menjadi pembelajaran lebih efisien dan efektif. Yang keempat, interaktif dan eksplanatif. Yang kelima, membangkitkan minat belajar siswa. Yang keenam, mudah digunakan dan fleksibel. Maksudnya fleksibel yaitu dapat digunakan di mana saja dalam keadaan apapun. Nah, poin yang kesembilan yaitu jenis media pembelajaran konvensional, yaitu
seperti jenis alat peraga atau bantu pembelajaran, yaitu yang disebut media pembelajaran. Yang kedua, alat permainan pendidikan. Yang ketiga, kit atau pembelajaran satu set perangkat pembelajaran. Yang keempat, alat belajar atau sumber. Poin yang ke-10 yaitu kriteria media pembelajaran konvensional, yaitu harus memiliki kriteria pertama, aman. Kenapa harus aman? Karena media yang digunakan tersebut akan digunakan oleh siswa. Maka media tersebut harus memiliki kriteria aman agar tidak dapat melukai badan siswa. Yang kedua, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, rapi dan indah. Mengapa harus rapi dan indah? Karena agar dapat menarik perhatian siswa, agar lebih berkonsentrasi karena memiliki kriteria yang indah. Yang keempat, menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Yang kelima, dapat digunakan individu maupun berkelompok. Yang keenam, menambah kreativitas anak. Nah, gimana teman-teman? Sudah memahami media pembelajaran konvensional itu seperti apa? Lalu, sekarang akan kami paparkan media yang cocok, media pembelajaran konvensional yang cocok untuk kelas 6 SD, yakni kami mengangkat mata pelajaran muatan ilmu pengetahuan alam, tema 9, menjelajah luar angkasa, dan subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Oke, untuk media pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Elvira. Dipersilakan. Media pertama yang kami buat yaitu jenis alat permainan. Nah, dari gambar tersebut, media tersebut dibuat dengan menggunakan bahan sederhana, yaitu dengan menggunakan kertas manila atau dengan styrofoam. Dan juga gambar setiap planet itu menggunakan plastisin dengan bentuk sesuai dengan ciri-ciri planet tersebut. Mengapa harus sesuai dengan bentuk ciri-ciri tersebut? Karena agar membantu siswa secara langsung melihat ciri atau bentuk planet dengan konkret, agar siswa dapat mengerti bahwa ciri-ciri planet tersebut adalah planet, misal planet Venus. Tuh. Nah, di sini Kakak Elvira akan menjelaskan bagaimana penggunaan media tersebut. Dalam media yang kami buat yaitu media tentang planet luar angkasa, kumpulan planet dan sebagai ciri-cirinya. Di sini Kakak menyediakan kartu yang berisi tentang terkait ciri-ciri planet, kumpulan planet. Di sini siswa diharap mengambil satu kartu. Di dalam kartu tersebut terdapat beberapa clue terkait tentang ciri-ciri planet atau kumpulan planet yang ada di media tersebut. Dengan adanya media tersebut, siswa dapat secara langsung melihat atau mengamati tentang clue yang sudah dibaca siswa. Kemudian siswa menunjukkan mana planet yang benar yang terdapat dalam clue tersebut. Begitu cara pemakaian media yang kami buat. Seperti lebih jelas yaitu dengan langkah-langkah penggunaan media, yaitu guru menyediakan media konkret tentang tata surya, yaitu seperti yang ada di gambar di samping. Yang kedua, guru menyediakan beberapa kartu seperti yang kami buat ini, yang isinya terkait clue tentang ciri-ciri tata surya. Kemudian siswa mengambil kartu tersebut dan menunjukkan mana planet yang benar dari media yang konkret dan juga sesuai dengan clue yang dipegang siswa kartu tersebut. Nah, simak media yang kedua yaitu akan diterangkan oleh Kak Puspa. Nah, tadi kan sudah dipaparkan tuh media pembelajaran konvensional pertama yang dijelaskan oleh rekan saya, yakni Elvira. Selanjutnya kami membuat 2 rancangan media pembelajaran konvensional untuk muatan IPA kelas 6 sekolah dasar. Nah, media yang kedua ini saya menyebutnya dengan sebutan pop-up book. Nah, media konvensional yang digunakan adalah berjenis alat permainan pendidikan dan alat belajar. Mengapa dikatakan demikian? Karena pop-up book adalah yang bentuknya seperti buku biasa, akan tetapi di awal hingga pertengahan itu memuat materi-materi berkaitan dengan tata surya, planet-planet. Nah, nanti di akhir anak-anak diajak untuk bermain setelah mereka memahami materi yang ada di buku di depan pop-up book tersebut. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Nah, lalu media pembelajaran konvensional yang kita pilih yakni media pembelajaran yang konkret. Karena
karena menggunakan bahan sederhana. Kalau tadi Elvira menggunakan styrofoam, plastisin, serta mungkin kertas-kertas bekas untuk menghias lebih indah. Tetapi ingat, kita tidak boleh terfokus di hiasan-hiasannya, melainkan di dalam materi yang terdapat di media tersebut. Begitu. Kalau media saya yang kedua ini menggunakan sampul buku bekas, lalu ada kertas karton, nanti ada pensil warna, begitu ya, menggunakan bahan-bahan sederhana. Lalu langkah-langkahnya, guru pastinya merancang media pop-up book tersebut. Lalu siswa diarahkan untuk membaca dan memahami materi yang ada di bagian depan buku tersebut. Lalu setelah siswa memahami, pada akhir pop-up book nanti siswa dibimbing oleh guru untuk bermain bersama. Bermainnya itu nanti ada urutan planet seperti permen ya, ada sundukannya seperti itu. Lalu nanti diurutkan dari mulai yang terbesar hingga terkecil atau sebaliknya seperti itu. Itu memvalidasi apakah murid-murid atau siswa-siswa sudah memahami konsep yang berada di depan buku tersebut berdasarkan ciri-ciri begitu. Nah, untuk alasannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Elvira mengapa kami memilih dua media pembelajaran konvensional khususnya untuk materi IPA di kelas 6 SD ini. Terima kasih. Alasan kami memilih media pembelajaran konvensional tersebut yaitu karena tata surya adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Tata surya juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana planet-planet dan benda langit berada sambil terus mengelilingi matahari. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Sedangkan untuk siswa SD biasanya sulit untuk membayangkan benda-benda langit tersebut karena jarang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena jaraknya jauh, maka siswa sulit untuk melihat benda-benda tersebut. Atau materi ini terlihat abstrak apabila tidak menggunakan media konvensional yang konkret. Sehingga harapannya dapat membantu siswa untuk dapat memahami materi yang terlihat sulit dan abstrak. Oke, akhirnya kami berada di penghujung video pemaparan media pembelajaran konvensional. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan selamat pagi.